Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Simak videonya dengan baik ya. Submateri yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu perubahan bentuk energi. Yang kedua adalah kewajiban menghemat sumber daya alam dan energi. Simak videonya dengan baik ya. Materi pertama yaitu perubahan bentuk energi. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Berikut ini akan Ibu jelaskan beberapa energi dan juga bentuk perubahannya. Yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga cahaya, lalu diubah menjadi energi listrik. Contoh dari perubahan energi matahari yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya, atau kita sebut dengan PLTS. Pembangkit tenaga surya mengandalkan sinar matahari sebagai sumber energi listriknya. Perubahan energi yang kedua yaitu energi air. Air bisa dimanfaatkan atau dirubah bentuk menjadi energi listrik. Contoh pemanfaatannya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang tersedia atau bahkan sengaja dibuat. Aliran air yang berasal dari bendungan akan memutarkan turbin sehingga turbin akan menghasilkan energi listrik. Perubahan bentuk energi yang ketiga yaitu energi angin. Energi angin menghasilkan energi gerak. Kemudian energi gerak ini dirubah menjadi energi listrik. Hasilnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang sangat besar. Pembangkit listrik energi bayu atau pembangkit listrik tenaga angin mengoperasikan energi bayu atau energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Perubahan energi yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia. Energi listrik berupa sumber tenaga arus listrik yang kemudian disalurkan ke berbagai saluran listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Energi listrik dapat diubah menjadi beberapa energi yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contoh perubahan energi listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu energi listrik dirubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika, solder, dan juga penanak nasi. Perubahan energi listrik yang kedua yaitu energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin dan juga mixer. Contoh perubahan energi listrik yang ketiga adalah energi listrik dapat dirubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu. Contoh perubahan energi listrik yang keempat adalah energi listrik dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio. Selain contoh yang Ibu berikan, tentunya kalian bisa menyebutkan berbagai contoh lainnya dari perubahan bentuk energi listrik tersebut. Setiap harinya kita selalu menggunakan alat-alat elektronik dengan memanfaatkan energi listrik. Namun kita harus hati-hati dengan penggunaan alat-alat elektronik tersebut karena dapat berbahaya bagi diri kita. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama, pastikan tangan dan kaki kita benar-benar kering saat menggunakan alat-alat elektronik. Kedua yaitu pastikan tidak ada air pada stiker maupun stop kontak. Ketiga, jangan menyalakan alat-alat elektronik apabila kabelnya terkelupas atau dalam keadaan basah. Keempat, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak. Kelima, jangan menarik kabel saat akan melepas steker dari stop kontak, sebab akan membuat kabel mudah putus.
Materi yang kedua yaitu kewajiban menghemat sumber daya alam dan energi. Sumber daya alam yang ada di kita merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka kita berkewajiban untuk menghemat sumber daya alam tersebut demi anak cucu kita nanti. Adapun kewajiban menghemat sumber daya alam, yang pertama, wajib untuk dipergunakan secara bertanggung jawab pada hal-hal yang bermanfaat. Kedua, wajib menghemat penggunaannya, tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Ketiga, wajib mendahulukan penggunaan energi alternatif yang bisa diperbaharui. Keempat, wajib untuk dirawat dan dilestarikan. Contohnya yaitu wajibnya kita melestarikan hutan. Kelima, yaitu wajib menggunakan alat-alat atau teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Keenam, yaitu menghemat penggunaan kertas. Kita dapat melakukan penghematan penggunaan kertas dengan cara menggunakan e-book, menyimpan dokumen secara digital di dalam laptop, komputer, maupun di flash disk, dan juga memanfaatkan email ketika kita ingin mengirim suatu surat. Selanjutnya yaitu kewajiban menghemat energi. Kita sebagai manusia wajib menghemat energi, karena energi tersebut akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, yang pertama yaitu matikan lampu ketika siang hari atau ketika kita tidak menggunakannya. Kedua yaitu menggunakan peralatan elektronik dengan secukupnya. Ketiga, beralih ke lampu hemat energi. Keempat, mematikan televisi ketika tidak ditonton. Kelima, gunakan listrik secara bijak. Artinya, kalian menggunakan listrik hanya pada saat yang diperlukan saja.